Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan merangkum ya 10 film terbaik dan terlaris sepanjang masa, khusus tahun 2023 ya. 2023 ini banyak banget film-film bagus dan yang sudah di-review Jokastoy. Boleh banget kalian scroll di channel Jokastoy ya, atau join grup spoiler Telegram Jokastoy. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Jangan lupa juga ya untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Jadi selama 2023 ini banyak banget film yang aku favoritin ya teman-teman. Tapi ini aku kumpulin aja nih 10 film dengan pendapatan tertinggi atau terlaris atau banyak penontonnya. Bukan berarti film yang tidak masuk dalam kategori 10 ini Jokastoy nggak suka ya. Ada beberapa sebenarnya filmnya ini biasa aja dari segi cerita, namun memang karena membawa nama franchise, jadinya kayak bagus dan banyak banget penontonnya yang penasaran gitu ya guys. Beberapa yang gak masuk di list ini ada kayak Dungeons of the Dragons. Ini aku suka banget filmnya ya guys. Juga ada filmnya The Marvels. Filmnya seru juga walaupun minim pendapatan. Dan masih banyak film lainnya. Yang pertama ada film Barbie, paling laris sepanjang tahun 2023, mendapatkan keuntungan hingga sampai 1,4 miliar dolar senilai dengan 22 triliun rupiah guys. Wah gila, keren banget ya, besar banget pendapatannya. Jujur, film Barbie ini aku suka ya teman-teman. Selain memang nama Barbie yang sudah terkenal, filmnya ini membuat orang penasaran dan plot twist banget film ini ya. Di trailer ditunjukkan happy-happy dan kegembiraan si Barbie yang living di dream house-nya. Tapi ternyata filmnya itu deep dan sangat dalam banget ya. Lebih ke film kesehatan mental, penerimaan akan jati diri, dan bagaimana untuk bisa mencari hal yang paling kita inginkan dan cita-cita kita sendiri untuk mewujudkan ya. Jadi pokoknya film Barbie ini adalah film paling plot twist banget ya. Orang pikir filmnya fun dan keren, tapi ternyata filmnya ini dewasa banget di Barbie ini. Makanya banyak yang ngajak anak, tapi kayak kegocek gitu ya film Barbie-nya, bukan film happy-happy. Yang kedua terlaris Super Mario Bros, mendapatkan keuntungan sampai ke 1,3 miliar dolar Amerika, senilai 21 triliun rupiah. Gede dan besar banget ya. Film Super Mario Bros ini adalah adaptasi video game terbaik menurut aku ya. Storyline-nya, ceritanya oke banget, animasinya juga, CGI efeknya, terus juga pengisi suara, komedinya dapet, serunya dapet, dan gak terlalu banyak agenda-agenda dan yang lain-lainnya itu gak ada ya. Kayak ya udah nonton-nonton aja gitu Super Mario Bros. Terus konfliknya seru ya teman-teman, gak ngebosenin gitu ya. Menjadi film adaptasi animasi live action video game terbaik menurut aku ya gengs. Film ketiga terlaris apalagi kalau bukan dari Christopher Nolan, yaitu Oppenheimer, bapak bom atom ya, mencapai keuntungan hingga 952 juta dolar atau senilai dengan 15 triliun rupiah ya. Film Oppenheimer ini 3 jam filmnya ya guys ya, dan aku suka banget nontonnya, nggak ngantuk sama sekali. Walaupun banyak yang ngantuk juga ya, apalagi nonton tentang sejarah-sejarah bom atom ini, tentang saintik, ilmuwan, fisikawan, pembuatan bom dan sebagainya. Banyak yang kegocek juga sih nonton Oppenheimer ini, pada ngantuk dan pada out dari bioskop. Tapi khusus Jokastoy suka banget film Oppenheimer ini ya. Kerasa banget lah feel-nya kalau film-film Christopher Nolan itu ya guys ya. I like it. Film terlaris keempat berikutnya dari MCU, apalagi kalau bukan James Gunn, Guardians of the Galaxy volume ketiga, yang filmnya keren, indah banget dan seru banget ya. Mencapai keuntungan hingga 845 juta dolar atau senilai dengan 13 triliun rupiah. Ini film aku rating tinggi banget ya untuk 2023 film MCU, penyelamat MCU banget nih di tahun 2023 ya. Guardian of the Galaxy volume ketiga ini adalah film terakhir daripada Guardians dan film farewell party-nya si James Gunn juga setelah ia keluar MCU dan gabung ke DC Universe. Film terlaris kelima berikutnya adalah Fast and Furious X atau Fast X, mencapai keuntungan hingga 704 juta dolar senilai dengan 11 triliun rupiah. Film Fast and Furious X ini banyak kritikan sebenarnya ya teman-teman ya. Di luar dari filmnya yang out of the box dan di luar Nurul banget ya, yang tadinya balap-balapan mobil sampai out of the box dan nggak masuk di akal, film ini tetap seru ya guys ya. Walaupun memang kalau dibandingkan dengan film-film yang nggak masuk dalam top 10 film terlaris, film Fast Furious X ini dari
dari segi ceritanya agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya orang seru-seru aja nontonnya, pastinya akan untung ini film. Berikutnya film terlaris berikutnya yang ke-6, apalagi kalau bukan film Marvel dan Sony ya ini ya, yaitu Spider-Man Miles Morales Across the Spider-Verse. Mencapai keuntungan hingga 690 juta dolar atau senilai dengan 11 triliun rupiah. Jadi film Marvel lagi ya, menepati 10 film terlaris di tahun 2023 ini. Film Across the Spider-Verse Part 1 ini menceritakan perang multiverse nih antar para Spider-Man dari berbagai semesta ya, yang diketuai oleh Miguel O'Hara atau Spider-Man 2099, di mana Spider-Man Miles Morales mencoba untuk menghancurkan ya canon event atau takdirnya itu ya. Keren banget sih film Across the Spider-Verse. Berikutnya film yang terlaris nomor 7 ialah The Little Mermaid. Yap, ini film kontroversial juga sama ya teman-teman, mencapai keuntungan hingga 569 juta dolar atau senilai dengan 9 triliun guys. Wah, ini film The Little Mermaid adalah film favorit aku banget, dan film dengan view di TikTok aku banyak banget untuk film The Little Mermaid ini. Pokoknya terbaik sih. Walaupun memang banyak penolakan karena diperankan oleh Halle Bailey, tapi suara emas dan suara indahnya Halle itu betul-betul meluluhkan hati aku dan keren banget. Pokoknya indah film The Little Mermaid ini. Film terlaris ke-8 berikutnya adalah filmnya Tom Cruise, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Sama kayak Across the Spider-Verse ya, mereka masih ngeluarin Part 1 dulu untuk tahun 2023. Mission Impossible Part 1 Dead Reckoning ini mencapai keuntungan hingga 567 juta dolar atau senilai dengan 9 triliun XXX rupiah ya teman-teman. Wah, gila sih. Ini film Mission Impossible ini aku lebih suka sebenarnya ketimbang Fast and Furious X itu ya. Sama-sama sih mirip-mirip. Filmnya itu seperti laga, kejar-kejaran, ledakan, tembakan, dan lainnya. Berikutnya untuk film terlaris ke nomor 8, yaitu ada Elemental atau film animasinya Disney, mencapai keuntungan hingga 496 juta dolar atau senilai 8 triliun. Nah, jadi Disney ini memang agak flop nih tahun 2023 ya. Filmnya aja yang masuk cuman Elemental nih, kalah sama Warner Bros. Berikutnya untuk film terlaris yang ke-10 MCU Marvel lagi, yaitu Ant-Man and the Wasp Quantumania, mencapai keuntungan hingga 476 juta dolar atau senilai dengan 7 triliun rupiah. Film Ant-Man Quantumania ini banyak dapat kritikan ya. Ratingnya lumayan rendah ketimbang dengan film MCU lainnya. Padahal memperkenalkan villain utama Multiverse Saga yaitu Kang atau Kang the Conqueror itu ya guys. Jujur ketika nonton Ant-Man Quantumania, aku sih nggak berekspektasi tinggi-tinggi, jadi ya oke-oke aja ya guys. Tapi nggak tahu memang bener para penonton dan fans cukup kecewa untuk presentasi MCU di Ant-Man Quantumania ini yang dinilai kurang maksimal banget. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya daftar lengkap film terlaris dan banyak penonton di tahun 2023 ini. Jujur ya, nggak ada film DC yang masuk di sini karena memang filmnya pun banyak yang bangkrut atau flop gitu ya. Bangkrut di sini tuh bukan bangkrut banget tuh enggak, tetapi pendapatannya itu tidak sesuai dengan budget atau pembuatan si film itu, sehingga nggak akan masuk ke film terlaris juga. Dan kerennya film Aquaman and the Lost Kingdom itu adalah film DC paling terlaris nih di 2023 ya, hampir mau mengalahkan The Flash ya. Padahal Aquaman ini masih terus tayang di bioskop. Semoga tetap banyak pendapatannya si Aquaman and the Lost Kingdom ini ya. Plus juga untuk Disney ya harus berbenah lagi ya. Banyak filmnya yang keluar tahun 2023, tetapi yang masuk ke 10 film terlaris cuman film The Little Mermaid dan Elemental. Itu pun nggak sampai ke 1 miliar dolar seperti film-film Disney sebelumnya. Jadi Disney ini harus berbenah ya untuk menghentikan segera film-film mereka yang mengandung propaganda dan agenda-agenda barat yang nggak jelas itu ya teman-teman. Fokus aja untuk menghibur dan menciptakan konten terbaik untuk anak-anak gitu ya. Jadi nggak usah menyelip-nyelipkan banyak agenda, menyelipkan provokasi ataupun menyelipkan kontroversi gitu ya guys ya. Fokus aja untuk keuntungan kalian. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk 10 daftar film terlaris sepanjang masa tahun 2023. Semoga bisa menambah informasi kalian dan menghibur teman-teman semuanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Stay tuned and stay watching. Sampai jumpa. Bye-bye.